Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, kemarin malam saya sudah berdiskusi dengan si Goldian atau yang menyamar menggunakan nama gelar pendeta Abednego. Ya, ya. Saya sebenarnya ngeri-ngeri sedap nih berdiskusi sama orang ini ya. Kenapa? Mereka tuh aneh kawan. Anehnya di mana? Dia menuduh bahwa orang Kristen nanti melaporkan dia. Jangan laporkan dia, nggak takut dia kawan. Padahal orang itu bebasnya kawan. Karena orang itu dilindungi pasal 44 KUHP. Ya, harusnya dia nggak perlu bilang gitu ya, slow aja. Belum pernah ceritanya orang Kristen mengadukan lawan debatnya, ya kan? Mengancam-ngancam nggak ada tuh. Tetapi di Zoom-nya Zulfikar, waktu itu jelas live itu kawannya, bahwa si Luga Tambunan diamuk-amuk dan mau dilaporkan ke polisi karena dia mengatakan nabi mereka di neraka dalam mimpi kawannya kan. Kawan lucu kawan-kawannya. Jadi saya ya geli-geli aja. Nah, kawan-kawan, ada dua perkara yang penting sekali di dalam diskusi tersebut ya. Kita saksikan dulu sebagai berikut. Gimana? 20 menit. 15 di sini. 20 menit aja kau bertanya sama. 20 menit kau bertanya sama aku ya. Ya, maksudku 20 menit kau bertanya terus-menerus sama aku jawab. Ya, sekarang 20 ganti-gantian. 21 kita bilangnya jadi 41. 10 menit aja lah ganti-gantian. Gini kan masih takut gini. Itu rame di rumah lah, tolong di-mute dulu. Ada noise. Ya, silakan. Oke, nah kan maksud aku gini lah, kan yang kita bahas ini manakah kedua kitab suci ini, Al-Quran atau Bible yang merupakan firman Tuhan. Al-Quran jelas, kami umat muslim menganggap 114 itulah yang merupakan 100% firman Tuhan. Tadi di pemaparan ini sudah saya sebutkan. Nah, sedangkan Bible sendiri ini terbagi-bagi. Nah, saya harus membahas yang mana untuk menghadapi Lerudi. Tolong pilih satu yang itu benar-benar firman Tuhan, atau apakah yang 66 kitab atau 73 kitab atau yang 88 kitab seperti ortodok, biar saya bisa pas gitu panahan saya. Silakan Lai. Kalau 66 saya bahas yang 66. Ya. Kalau 73 kan ya nanti saya bahas yang 73. Kamu kan sudah tahu bahwa saya dari tadi bilang 66. Oke. Thank you. Oke, thank you. Jadi 73 kitab itu atau 7 kitab Katolik itu menurut Lerudi bukan firman Tuhan. Mohon maaf ya untuk saudara-saudaraku Katolik. Nah, saya tidak bilang begitu. Sebentar, saya tidak bilang begitu, Goldian. Kamu kan menyuruh saya memilih mana yang mau kita bahas. Saya bilang yang 66. Tidak ada saya bilang yang 7 bukan. Tidak ada saya katakan yang 7 bukan firman Tuhan. Tidak ada saya katakan itu. Tapi 7 itu juga firman Tuhan. Tidak ada saya katakan itu. Kau meminta saya membahas. Sekarang kita bahas yang ketiga. Ya, lawan dialog pendeta Abednego kan Lerudi. Nah, sebagai lawan bicara, saya perlu konfirmasi. Oke, kita bahas yang 73 ya, boleh ya? Goldian, kamu kan bertanya mana yang mau kita bahas. Saya bilang yang 66. Silakan, jangan kau bilang, wah ternyata sana tidak ada aku bilang gitu. Kamu bertanya mana yang mau kita 66. Silakan. Kawan-kawan. Inilah hebatnya keledai liar mulut licin ya. Mereka ini pintar sekali bermain kata-kata. Memang licin kawannya, kayak belut lah. Kalau kalian tidak konsentrasi penuh, mereka bisa melakukan apa saja. Mereka bisa menggiring apa saja. Sudah jelas dia bertanya, mana yang mau kita angkat dalam diskusi ini, yang 66 atau yang 73, harus ditentukan kan. Saya jawab, ya, saya pakai yang 66. Lantas dia bilang, berarti yang 7 dari yang 73 ini bukan firman Tuhan. Kan lucu kawan, saya nggak bilang itu nggak firman Tuhan. Ya, tetapi dia suruh saya milih, saya pilih yang dari 66. Kecuali saya katakan, ya saya pilih 66, karena yang 7 bukan firman Tuhan. Itu baru pas. Kalau tidak ada saya katakan mengenai apapun tentang hal itu, dia tidak bisa menyimpulkan. Dan tidak bisa langsung mengatakan, oh begini, nggak bisa ya. Tetapi sekali lagi kawan-kawan, itulah kehebatan mereka ini ya kawan-kawannya. Bibir itu tidak bertulang, jadi orang ini bebas mau bilang apa saja, membalik-balikkan
kata apa saja bebas. Itulah seperti lagu memang lidah tak bertulang, ya kan? Tak berbekas kata-kata. Nah, kawan-kawan, saya bukan tidak tahu apa jebakannya dari si Goldian ini. Sebelum dia memilih sebuah perbincangan atau diskusi, dia ingin menjebak aku dan membenturkan aku kepada antara umat Protestan dan Katolik. Tetapi dia tidak mempan di situ kawannya, karena saya sudah tahu ke arah mana orang ini lari. Dan itu tidak akan, udahlah. 1000 orang kulawan orang ini berdebat. Sebelum dia mengucapkan satu kalimat itu selesai, saya sudah tahu mau ke arah mana urusan orang ini. Ya kawannya. Dan saya lihat memang dia pertama dia memakai strategi, kan selalu dibilangnya kalau bisa ada dia baca buku mengenai bagaimana berdebat harus bisa memancing emosi lawan, kan demikian kawan-kawan. Tetapi apakah dia berhasil? Kayaknya tidak. Anda kurang beruntung. Karena saya orangnya tidak langsung emosional gitu sekali, tidak. Tetapi saya harus menyetop dia dan mengarahkan dia kepada sebuah perbincangan. Nah, kawan-kawan, di dalam debat itu satu penyesalan dia yang saya lihat. Ketika dia bertanya kepadaku, aku menjawabkan dari Bible. Nah, ada lari ke sana kemari. Sehingga ketika dia mau membantah aku patahkan. Kau jangan bantah-bantah, aku menjawab. Nah, ini. Tetapi ketika dia bertanya kepada aku bertanya kepada dia, dia tidak bisa menjawab dari Al-Quran. Selalu lari ke Bible. Keinginan dia, kami berdiskusi 1,5 jam, dengan dia lebih banyak waktu dia daripada saya ya, kalau melihat urutannya ya. Atau buatlah sama-sama. Berapa menit? 45 misalnya. Dia kan ingin 45 menit yang saya miliki itu habis dengan dia bicara ngalor ngidul nggak tentu arah. Saya kan tidak mau. Saya ingatkan dia, tolong kau dari Al-Quran. Nah, ini kita lihat lagi kawannya. Bagaimana dia ini seperti mulai kehilangan arah. Ketika saya bertanya kepada dia ya, kita lihat dulu di sini apa yang saya ucapkannya. Sederhana saja kawan, saya hanya mengulangi pertanyaan dia kepada dia. Karena dia aja yang merasa bahwa di agama Islam tidak ada versi-versi Al-Quran. Banyak. Dan begitu sederhana, yang paling terjadi sering konflik itu Sunni dan Syiah. Bentar ya. Dulu kok pucat gitu aja Bang Rudi? Mana pernah aku pucat. Wajahku memang begini. Ini pengaruh dari ini loh. Ini ada cahaya dari ya, aku kira gara-gara lawan pendeta Abednego getar dan bikin wajah pucat. Walaupun Tuhan kau lawan tidak takut aku. Kau udah aku bilang. Jangankan hanya kau, pernah aku bilang sama orang, Tuhan kau lawan tidak akan mampu lawan aku. Sama-sama aku juga nggak takut lah. Aku lawan Tuhan lo juga nggak takut. Oke, sekarang jawab. Aku mau lihat kau takut apa enggak. Menurutmu, yang Al-Quran mana yang mau kita pakai? Versi Syiah atau Sunni? Silakan. Loh, Al-Quran jelas menurut para ulama yang disepakati dengan para sahabat, yang dimana yang menganon dan menjadi juru peneliti kanon itu adalah Zaid bin Thabit. Lalu para sahabat mengkodifikasi Al-Quran yang berjumlah 30 juz dan 114 surat. Yang meneliti siapa? Zaid, anak buah Rasulullah langsung, yang dimana selama hidupnya selalu bersama Rasulullah. Jadi jelas yang kita pakai sekarang, yang di Birmingham University probabilitasnya mencapai 98% sesuai dengan Al-Quran zaman Rasulullah. Itu 30 juz 114 surat. Pakai itu mazhabnya Syiah atau Sunni? Silakan. Saya nggak tanya Birmingham. Ya, mazhab itu apa? Mazhab itu apa? Kitab sucimu yang sudah dibukukan itulah. Ya emang kitab sucinya Syiah apa lah? Kitab sucinya Syiah apa? Aku belum tahu kitab sucinya Syiah. Kalau Bible kan jelas 73 dan 66. Karena kau belum tahu, aku buka. Iya, kitab sucinya Syiah apa? Ya. Mana nih? Ini juga bukan ku dapat dari orang Kristen. Itu di share dulu, share screen. Saya tidak dapat, ini bukan saya yang membuat ini ya. Maka ada yang bertanya begini, Al-Quran besarin dikit, Boy. Besarin dikit. Oh, tunggu. Control plus. Di sini kecil banget. Oke. Ya. Dia bertanya begini, apakah Al-Quran Syiah itu berbeda dengan Al-Quran kita? Saya sering mendengar Syiah punya Al-Quran sendiri. Apa benar demikian, Trims?
Jawabnya, Bismillah wassalatu wassalatu. Apa ini? Kau bacalah, aku kurang paham. Ada 3 keyakinan mendasar Syiah tentang kitab suci Al-Quran. 1. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang dipegang kaum muslim telah disimpangkan oleh para sahabat. Sehingga tidak semua ayat Al-Quran masih otentik. Beberapa ayat telah diubah dan sebagian besar dibuang para sahabat. Karena itu mereka mengakui sebagian Al-Quran yang dipegang kaum muslimin. Ushul Al-Kafi Al-Kulaini 241. 2. Syiah memiliki Al-Quran Persi lain yang tidak ada dalam Al-Quran yang beredar di tengah-tengah muslim. Jumlah ayatnya 17.000. Ada 2 keterangan yang mereka sampaikan. 1. Al-Quran itu langsung diturunkan kepada Fatimah. 2. Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berikan hanya kepada Fatimah. Ushul Kafi Al-Kulaini 2-634. Dan keterangan Yasir Habib musuh sahabat. 3. Jibril itu salah sasaran. Seharusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, namun disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran ini tidak otentik karena tidak melalui jalur Ali radhiyallahu anhu. Hanya saja keyakinan ini hanya dimiliki sekelompok Syiah yang gulu Anisul Wahid. Ini. Nah, kawan-kawan, dari apa namanya? Kalau saya sih bilang ya dari website lah. Karena dia pun ada menggunakannya dari luar-luar sana. Dan apa yang dibuat di website itu kan sudah ada ditulis itu itunya ya, halaman berapa, buku ke berapa, ya harusnya cari ke sana ya. Tetapi saya tidak memposisikan itu sebenarnya. Yang kenapa saya mancing ke Syiah dengan Sunni, karena itulah yang berperang sampai bunuh-bunuhan. Kalau Katolik Kristen kan tidak ada kawan. Ya biasa aja. Andai kata Syiah Sunni ada di Indonesia, mereka kan saling hujat itu. Saling perang memerangi ya. Kalau di Arab sana ya saling bunuh-bunuhan. Ya. Itulah sebabnya saya harus menggiring ke arah itu. Sekalipun ada yang bilang versi Al-Quran ada 31 katanya. Ada lagi bilang begini. Saya nggak mau itu kawan. Karena saya harus mempertajam, ya. Kenapa saya membuat itu? Karena itulah yang besar di dunia dan itulah yang bunuh-bunuhan, ya. Hanya gara-gara paham mereka ya. Nah, saya menggiring ke sana, si Goldian ini langsung pucat, ya kan? Dia tidak bisa apa-apa karena dia serba makan buah si malakama dan saya curiga dia muslimnya apa, ya. Kenapa saya curiga? Karena cerita yang dia karang nanti mengenai An-Nisa 4 itu ya, surah 4 ayat 157 itu yang wa ma lakaluhu itu ya. Saya lihat dia di situ sudah mulai baling juga. Karena hanya orang Ahmadiyah yang mengatakan bahwa Isa disalib tetapi tidak mati. Ya, sehingga dia keluar dari kubur dan pergi ke India. Itulah titisannya Mirza Ghulam Ahmad, ya. Makanya ketika saya bilang dia gelagapan, karena ternyata dia bisa saja ikut salah satu aliran itu, Syiah atau Ahmadiyah. Ketika saya tanya mana yang kita pakai, harusnya kan dia gampang. Kitab Sunni katanya, selesai. Jangan dia bilang, oh nggak ada perbedaan, siapa bilang? Kalau nggak ada perbedaan mereka nggak bunuh-bunuhan kok, ya kan? Dia mungkin Sunni ya, katakan Sunni. Tapi dia takut juga kalau dibilangnya Sunni orang Syiah memarahi dia. Kalau dia bilang Syiah dia dimusuhi. Kayak apa namanya Syihab itu ya, ulama Indonesia itu, guru besar itu ya. Kan demikian juga dituduh-tuduh ya kan. Nah, jadi itulah kawan-kawan cara mematikan langkah mereka. Karena kita agama Kristen dan Islam ini ada kemiripan, maka mau tak mau kawan-kawannya itu memang harus terjadi yang namanya bahasan yang hampir sama. Dan apa yang ditanyakannya kepada kita, tanyakan balik kepada dia. Hanya dengan versi yang berbeda. Kemudian kawan-kawan, di situ dia sudah kelabakan, akhirnya ya sudah saya bilang, saya nggak mau mendesak dia kawan-kawannya. Kenapa saya nggak mau mendesak dia? Karena biar mau lagi dia debat sama saya. Nanti kalau sudah saya bal-bali dia sampai kandas kawan, nggak mau lagi dia berdebat kawan. Nggak ada lagi lawan berdebat.
nggak ada lagi tempat cara saya mengajari kalian cepat mengerti kitab suci itu. Ya, nah, kemudian di babak-babak awal dia mengatakan, ya saya pendeta Abednego lebih pintar dari sang debater begini begono. Ya biarin saja dia bicara, kan bebas, ya kan. Namanya saja pasal 44 KUHP dia di tangan. Jadi dia bebas bicara apa saja, makanya saya biarkan saja. Orang pasal 44 kok dilawan, ya kan. Saya biarkan saja, ya. Kemudian tibalah giliran saya bertanya. Kalau dia bertanya kan saya jawab semua kan ya. Dia bilang tentang persundalan, tentang buah dada, susu, apalah itu hal yang biasa ditulis kok, ya kan. Bukan dikatakan di sana dia ocok-ocok susunya, nggak ada itu kawannya. Diremas gini-gini katanya. Tapi setelah ayat 4 dan 5 inilah kelemahan mereka ya, untuk mematahkan semangat orang Kristen itu atau mematahkan Bible itu atau menyesatkan banyak orang. Dipotongnya ayat itu kawan, tidak berani dia lanjut dan terjemahan bebas pasti berlaku. Memang kebiasaan mereka kan terjemahan bebas untuk menggiring opini ya, atau pendapat orang lah atau pemikiran orang ya. Kemudian tiba giliran saya bertanya kawan. Saya selalu saja. Setelah saya tanya Syiah dan Sunni itu dia sudah mulai dan dia tidak mau memutuskan. Ya kan? Akhirnya dibilang dia ya Al-Qur'an. Oke, yang di Birmingham katanya kan. Saya pun jadi heran kok jadi orang Birmingham yang punya Al-Qur'an ini lagi kan. Nah, kalaupun dibilang dari sejarah dunia, Al-Qur'an mana ada lagi naskah aslinya sudah dibakar katanya biar jangan ada pertentangan kan. Berarti Syiah itu benar, ada yang hilang dan diakui bahwa ada hafiz itu 70 orang mati. Ya kan? Artinya dari 70 orang ini apa semua hafalannya sama? Pasti ada yang berbeda. Karena mereka ini tidak misalnya 1000 orang, tidak 1000-1000-nya ikut Nabi terus kemana-mana. Pasti ada 1-2 orang yang pada hari Senin ikut, hari Selasa nggak ikut. Ya, itu pasti tuh kawan. Entah dia sakit perut, entah sakit ini kan bisa. Nah, inilah kawan-kawan dilema bagi mereka. Kemudian saya bertanya, ya kan, sebagai bukti bahwa Al-Quran itu kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Maka dia menyimpang mengenai Taurat. Saya kejar Taurat itu kawan, ya kan? Nah, bilangnya hanya Al-Quran yang terjaga. Oke, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat, Zabur dan Injil. Kenapa Allah tidak bisa menjaga kitab itu? Padahal Tuhan kawan. Masa Tuhan tidak bisa menjaga itu? Apa Tuhan tidak ada niat? Kalau memang diniatkan menjaga itu kan sebentar aja diginikannya selesai itu, ya kan? Nah, kalian tahu kenapa mereka ini mengatakan tidak dijaga? Inilah banyak orang Kristen nggak tahu kawan. Karena isi Taurat, isi Zabur, isi Injil, kita bicara isi. Tidaklah mereka ketahui apa isinya. Di dalam Al-Quran hanya ada tertulis Taurat, Injil, Zabur. Tapi isinya nggak tahu. Surah-surahnya nggak tahu. Atau kitab-kitabnya nggak tahu kawan. Maka cara gampang untuk memelintir ini sudah diubah-ubah katanya. Tidak terjaga. Mana mungkin Tuhan tidak maha tahu? Tuhan maha tahu. Begitu diturunkan kitab ini Tuhan tahu pasti ini akan dirubah-rubah. Tentu dia punya niatan mencegah agar orang tidak murtad. Masa orang murtad dibiarkan? Masa orang jadi kafir dibiarkan? Ya kan? Tapi itulah hebatnya mereka. Dengan catatan zaman dahulu orang kan bodoh. Cukup dikatakan ya sudah diubah-ubah, selesai masalah. Tetapi sekarang kan sudah canggih. Dibukalah, yang manalah kira-kira kitab suci kalian Taurat, mana yang kalian pegang? Gelagapan. Maka si Goldian berusaha membuang undi lah saya bilang ya. Berusaha membuang sauh atau jangkar. Caranya bagaimana dia membuang jangkarnya itu kawan? Biar dia tetap bisa berlabuh ya. Dia bilang, wah Taurat itu ada 2, ini. Makanya saya bilang, kok lebih hebat kau dari Tuhanmu? Tuhanmu saja nggak ada menjelaskan itu 2. Tahu kenapa saya katakan demikian kawan? Al-Quran ditulis tahun 610. Paham ya? Artinya, yang dibilang si Goldian itu sudah ada sebelum 610. Karena kan tulisan orang Yahudi. Artinya, Tuhan harus berfirman juga, hati-hati kalian, sudah ada 2 Taurat, ini kan begitu kawan. Jangankan di Al-Quran, di hadis pun tidak ada yang dibuat oleh manusia.
Ya, Tuhan saja tak ada berfirman. Makanya saya bilang, janganlah kau bahas ke situ. Cukup dari Al-Quran kau jelaskan. Oke, mana ayatnya, saya bilang. Nggak bisa tunjukkan satupun kawan. Jadi selama dia menjawab, tak satu ayat Al-Quran pun yang bisa dia tunjukkan untuk memperkuat dalilnya dia. Selalu lari ke Bible, selalu lari ke Bible. Saya heran, apa orang ini tidak percaya lagi Al-Quran itu sebagai kitab suci yang dari Tuhan. Seperti kata dia, langsung turun dari Tuhan, dari sorga. Saya heran. Andai kata itu dari sorga, dari Tuhan, pasti mampu menjawab pertanyaan dunia. Atau dia mau mengatakan, ya Al-Quran itu dari sorga, dari Tuhan, disandingkan dengan Bible, apa begitu? Harus dua kitab itu baru bisa melawan pertanyaan dunia, kan? Tidak. Orang Tuhannya saja sudah beda, ya kan? Maka lagi-lagi saya agak senang tadi malam. Saya bukan senang gara-gara dia nggak bisa jawab. Tetapi karena saya bisa mengemukakan apa yang di kepala saya. Apa itu? Bahwa saya katakan, Bible ini adalah kitab suci yang betul-betul dari Tuhan. Kita ulang sedikit ya kawan-kawan ya. Saya masih ingat nih di menit berapa ya. Ntar ya. Tidak mungkin orang bisa melihat jauh ke depan. Ini tidak mungkin orang bisa lihat jauh ke depan. Ntar ya. Saya share screen dulu. Saya setiap berdebat itu ada inti yang mau saya sampaikan. Bukan karena dia tak bisa menjawab. Enggak lah. Itu kan dia tergantung dia bodoh apa enggak. Kalau dia bodoh enggak urusan saya. Kalau dia pintar juga enggak urusan saya. Urusan saya ini kawan. Tunggu ya. Saya bukakan. Tetapi itu memang Tuhan yang menuliskan. Tuhan yang mengilhamkan. Sehingga orang-orang bisa melihat. Sebelum Bible ini ditutup, Rasul Petrus sudah mengatakan, ya kan? Apabila nanti di hari nanti, 2 Petrus 2 ayat 4, ada orang bertemu dengan malaikat di dalam gua, itu adalah iblis, bukan malaikat. Dan juga dikatakan malaikat itu menyamar menjadi malaikat terang, itulah iblis. Itulah sebabnya orang-orang yang mendapatkan atau mendengarkan nabi palsu, mereka akan menyangka dan mengira bahwa mereka itu bertemu dengan malaikat sungguhan atau malaikat terang. Tetapi itu ternyata malaikat yang menyamar-nyamar. Dan dia juga membawa berita, namanya juga menyamar jadi malaikat terang. Seolah-olah ucapannya itu adalah berasal dari Tuhan dan itu adalah malaikat terang ya. Ternyata tidak. Dia adalah malaikat kegelapan. Dan dia adalah setan-setan atau iblis-iblis itu ya dan kawan-kawannya. Itulah hebatnya Bible. Jadi ratusan tahun sebelum ini terjadi sudah dinubuatkan ya bahwa akan datang nabi-nabi palsu katanya. Dan nabi-nabi palsu itu dibilang di Galatia itu ya apabila ada yang mengabarkan Injil berbeda dengan apa yang kami ajarkan, sekalipun itu malaikat, ya kan, terkutuklah dia. Dan Rasul juga katanya, tapi Injilnya berbeda dengan kami ajarkan, itu terkutuklah dia. Maka betul terkutuklah. Malaikat itu terkutuk. Dan Rasul yang mengaku Rasul itu juga terkutuk. Sehingga dia mati kena racun. Ya, matinya tidak orang genah lah orang apa bilang. Dia tidak mati secara terhormat ya. Jadi sorry kongkonnya, ini ada biniku dan ada ini anak Pak Pendeta kemarin. Saya lagi cerita orang itu. Ya. Nah, jadi itulah kehebatannya Bible. Jauh-jauh hari sudah dijelaskan itu sehingga kami slow. Kalau ada orang memberitakan Injil, ya kami dengar. Ternyata berbeda dengan apa yang di dalam Bible. Kami nggak pusing. Langsung kami katakan, oh dia setan. Dia iblis. Ajaran setan-setan. Itulah sebabnya jauh hari. 1 Timotius 4 mengatakan, pada hari-hari nanti ada orang akan murtad. Dia ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, kawan. Itulah yang mau saya sampaikan. Dan pesan yang saya sampaikan sampai kepada semua orang. Dan ya, itu yang membuat saya
dalam artian ya saya senang. Bukan karena saya bertanya kepada si Goldian tidak bisa menjawab. Itu karena dia goblok, tolol. Itu hal biasa. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa sebelum Nabi ada, Alkitab sudah jauh-jauh hari menuliskan, ya kan? Bahwa dikatakan siapa yang bertemu di gua-gua itu bertemu iblis, dan dibilang siapa yang murtad akan ikut ajaran setan-setan dan roh-roh jahat, ya kan? Tetapi karena bebal dia tidak mendengar apa yang saya katakan, ya. Dia tidak mengerti, ya. Dan ada nanti di kalau kalian lihat debat itu ya, saya bilang kalau dari sudut Bible mengatakan Galatia 1 ayat 8, nanti kalian lihat di video saya itu ya, bahwa apabila ada yang mengajarkan Injil berbeda dari Injil yang kami ajarkan ini, maka dia terkutuk, saya bilang. Ya, maka ada Injil yang berbeda, di mana dikatakan bahwa Yesus tidak mati di salib misalnya kan. Ada saya bilang, itu orang-orang terkutuk, saya bilangnya. Disitulah sampai pesan yang saya sampaikan. Kemudian kawan, ada yang berbicara juga kemarin, kenapa apa namanya itu sang debater tidak kursus bahasa Inggris saja, tidak kursus bahasa Ibrani. Saya bilang, saya bukan tidak mau kursus dan saya bukan tidak mengerti apa yang dia buat. Ketika dulu saya berdebat, itu sudah saya pelajari. Tetapi ketika saya nanti mengucapkan itu, saya tidak sampai kepada inti permasalahan. Saya tidak akan sampai kepada isi dari kitab suci itu, tetapi lebih kepada berdialog tentang bahasa. Kalau berdialog tentang bahasa, ya mungkin bukan saya lawannya, tapi ya dosen-dosen bahasa itulah. Dan demikian, ya. Karena yang mau saya sampaikan di sini adalah isi daripada kitab suci itu, bukan tata bahasanya, ya. Saya bukan tidak mau, tapi saya sengaja tidak menyentuh itu. Karena saya sudah punya pengalaman dulu sama Ezra Soro, hanya membahas kalimat makan bisa hampir berjam-jam. Hampir loh ya, bukan jam-jaman. Dan itu sangat membuang-buang waktu, membuang-buang yang mau kita sampaikan di situ nggak sampai-sampai ya kawan-kawannya. Maka saya batasi, saya tidak mau ke situ. Ya begini-begini kayak intinya ada nggak penyalipan itu? Nanti kalian lihat video itu di mana katakannya, iya ada katanya. Loh, ternyata di surah 4 ayat 157 dibilang nggak ada. Boleh dia bilang, oh nggak ada. Bolak-balik situ, bolak-balik situ ya. Jadi, ini si Israel Beni. Saya suka lihat si Israel Beni ini, dia herder yang baik ya. Herder yang baik, menggonggong terus. Debat sama Goldian si Block On, siapa ini? Tadi malam SD kurang tajam dari Hong Kong. Itu sudah tajam, tetapi kita harus memberi dia kelonggaran. Biar dia bisa tarik napas, dan dia bisa nanti penasaran. Sebenarnya ini sudah 2 kali loh dibahas. Ya, pembahasan kemarin pertama juga dia di tempatnya si Aristo, atau si Haim Cia juga sudah saya balik. Tetapi masih dia mau naik ring lagi, membahas itu lagi. Besok naik ring lagi kawan, itu lagi. Karena orang ini penasaran sama, kawan-kawannya juga akan bilang, kenapa enggak kau bilang ini? Kenapa enggak kau bilang ini? Kau serang dia nih, ini lemahnya ini katanya. Kan lucu kawan. Tapi ya sudahlah, aku sudah tahu apa yang dia mau sampaikan, apa dia yang inginkan, apa dia yang maksudkan. Maka aku tidak mau terbawa ke arus dia, harus dia yang masuk ke arus permainanku. Maka aku harus memotong, karena aku tahu gaya-gaya orang ini. Ketika dia tidak sanggup lagi menjawab, langsung lari ke Bible. Sehingga waktu yang dia pergunakan habis bicara Bible, tidak bicara Al-Quran. Artinya bahwa dia ingin berdakwah tersampaikan. Saya kan tidak ingin begitu. Harus saya yang menginjili, bukan dia yang berdakwah. Saya stop dia berdakwah. Nah itu kalau kalian tahu, ini saya buka rahasianya. Coba kau lihat, ada enggak dia bicara tentang Al-Quran? Tidak ada. Dia mau lari ke Bible, nggak bisa. Dia mau lari ke Bible, nggak bisa, saya bilang. Saya paksa dia berdakwah, tetapi nggak bisa. Karena sulit dia berdakwah terhadap pertanyaan saya. Loh, berdebat ini kan sama dengan berdakwah, kawan. Yang Kristen mempromosikan Bible-nya, yang Muslim mempromosikan Al-Qurannya.
Karena mereka tidak bisa mempromosikan Al-Qur'annya, maka mereka berusaha menjatuhkan Alkitab itu, Bible itu. Mereka tidak bisa mempromosikan Al-Qur'annya. Apa yang bisa dia jawab? Nggak ada. Cara satu-satunya kalau kalian sadar, dia harus menjatuhkan yang namanya Bible itu. Di situ harus saya cegah. Paham kalian ya? Kalian masih pemula kayak Israel Band ini kan pemula ini. Muncungnya aja yang besar ini ya. Ayo kita lihat tanpa lihat Alkitab apa laptop katanya. Aku ajak dia berdebat gini angkat tangan tidak berani dia. Ya. Jadi kawan-kawan kalian banyak masih belum tahu apa yang saya lakukan. Ya. Saya mencegah dia berdakwah. Saya cekek. Ya. Saya kunci dia. Ibaratnya apa namanya itu ya. Apa yang sekering di TV One itu ya. Yang kelai-kelai itu. Dikunci, nggak bisa bergerak lagi kan. Nah begitulah kawan. Dan kebodohan dia kan ingin sebenarnya berbicara tentang Bible. Saya leluasa bicara tentang Bible. Dia nggak bisa ngunci saya. Karena pertanyaan dia semua bisa dijawab Bible. Yang pertama. Yang kedua, memang dia ingin bicara Bible. Jadi ketika giliran saya bicara, dia mau menghentikan di mana? Orang saya menjawab dari Bible. Paham ya? Ini nggak mereka ketahui cara-cara begini kawan. Yang di otak mereka, kalau aku nanti ditanya tentang kitab suci, aku lari ke Bible. Ya lihat-lihat dulu dong lawannya. Kalau lawannya yang unyu-unyu, ya dibiarkan saya nggak mau. Tunggu dulu. Kau harus jawab dari Quranmu lah. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berdakwah. Lihatlah kemarin dia gelisah dia sampai buka baju kawan. Buka baju itu pertama dia suhu tubuhnya naik. Suhu tubuh naik itu karena emosi, ya. Maka adrenalin atau semua hormon-hormonnya tidak stabil. Maka keringatlah dia. Keringat gerah, maka dia buka jaket. Padahal awalnya dia memilih pakai jaket. Awalnya dia slow. Dia berharap aku yang keringat. Dia keluarkan semua umpatan-umpatan atau kalimat-kalimat yang tak penting. Mulai dari bilang minum air putih. Tenanglah, kau nggak apa sama aku nih. Goldian apa pendeta Abednego. Dia mulai membuang-buang kalimat yang nggak penting. Saya tahu dia sudah gelisah, sudah grogi, sudah mati langkah. Ketika saya lihat mau berdakwah lewat Bible dengan menjatuhkan Bible, tunggu, itu Bible bukan urusanmu. Nggak bisa dia apa-apa kawan. Dia mau jatuhkan lagi nggak bisa. Pas giliran dia di awal kan dia giliran bertanya bukan menguraikan. Saya tunggu juga. Begitu dia menguraikan, itu bukan urusanmu, kau bertanya. Ya kan? Ngerti kalian? Jadi, selama 2 sesi itu, aku yang menguasai jalannya. Dia kukunci nggak bisa berdakwah. Aku yang berdakwah. Dia hanya kubuat sebagai mediaku. Untuk aku menyampaikan semua ide-ideku, isi kepalaku, apa isi Alkitab. Melalui dia lawan diskusiku. Karena kalau monolog ini banyak kesukarannya, kawan-kawan. Kesukarannya apa? Terpleset kita kan tidak terkena pasal 44 KUHP. Jadi kalau diskusi katanya, ya namanya diskusi nggak terkena pasal 44 KUHP. Kita lihatlah dulu. Itulah sebabnya saya ajak dia, kau harus cerdas, sudah saya ingatkan, kamu harus cerdas. Ternyata ilmunya belum sampai kepada tataran cerdas, masih tataran pemandu sorak. Tetapi satu sisi saya salut melihat mereka hanya modal nekat doang. Nggak ada isi kepala, nggak ada. Hanya modal nekat doang. Kenapa mereka begitu? Karena mereka kebanyakan belajar tentang Bible. Yang mereka lakukan adalah mencari kesalahan Bible. Mereka seolah-olah sudah menemukan, maka itulah mereka cari semua anti-anti isi Bible. Kayak Barbara Tering, entah hantu belau, entah siapa. Penting yang anti terhadap kekristenan. Dan dia bergelar doktor. Oh, disenangi mereka itu. Bila perlu mereka angkat nanti menjadi nabinya. Nah ini. Ngeri kan? Kalian harus tahu itu kawan. Nah, di situ saya sudah tahu. Belum saya bilang, kok jadi Barbara Tering ya rujukanmu? Harusnya Al-Quran dong rujukanmu dan hadis. Ini enggak. Ya. Nah, apa perbedaan mereka dengan saya? Saya sudah jelaskan ya. Bahwa mereka sebenarnya mencari kesalahan di Bible. Sama dengan saya juga mencari kesalahan di Bible. Cuman mereka merasa sudah menemukan.
Ini jeleknya. Mereka merasa sudah menemukan. Kalau saya kan belum ketemu kesalahan Bible itu apa. Sementara di Al-Quran mereka tidak mau mencari kebenaran. Yang mereka tahu bahwa Al-Quran itu hanya bukan kitab sejarah. Itu aja terus dibilangnya. Padahal di dalam Al-Quran ada sejarah. Kan? Kalau saya mencari kebenaran juga. Namun sama dengan Bible tadi saya belum temukan. Kalau mereka sudah seakan-akan menemukan. Padahal tidak menemukan. Sama kedua-duanya. Tetapi mereka seakan-akan saja. Apa buktinya? Ya lihatlah yang dibuka kemarin itu. Kita baca Yeremia 43 ayat 1 sampai 3, baru ayat sekian sampai. Hanya kalimat-kalimat itu yang dia petik-petik. Sementara dia nggak tahu apa isi yang disampaikan. Ya kawan-kawan ya. Ini perlu kalian pelajari. Mereka ingin berdakwah tapi sudah saya kunci, nggak bisa berdakwah. Tenang kau di situ, bilang. Tenang kau di goncengan, ya kan? Sekarang siapa lagi yang mau berdakwah? Siapa lagi yang mau berdebat sama saya? Takutnya saya nggak ada. Aristo. Sudah ampun dia kawan. Malah dia sekarang menjadi moderator saja. Alex Muslim tidak akan berani. Sudah tahu aku apa kelemahan dia. Siapa lagi? Dondi Setan. Dondi Setan itu pun tidak akan berani. Ali Manacem Ali juga tak akan berani. Kalian lihat Graham Walab sekarang sudah kayak kuburan. Sunyi, sepi. Gak ada lagi yang berani kawan. Tetapi itulah hebat mereka ini. Banyak muncul orang gila-gila baru. KUHP 44 itu turun-temurun kawan. Habis Sinandar. Sinandar gimana kabarnya? Apakah dia sehat-sehat saja? Coba aku telepon dulu dia. Sudah lama tidak kulihat di Facebook, tidak kulihat juga di YouTube ya. Apa kabar kawan ini? Nandar. Nah ini Sinandar. Mudah-mudahan dia masih sehat-sehat ya. Uciwati Mena aku telepon nggak diangkatnya. Belum diangkat kawan. Semoga dia sehat-sehat saja. Karena kalau berkurang juga para begoders ini, jadi orang pintar tuh nggak kelihatan pintar, yang nggak ada perbandingannya. Ingat ya, kita juga membutuhkan begoders agar kita tahu mana orang pintar, mana yang begoders. Kalau begoders tidak ada, maka kita melihat semuanya sama, ya kan? Udah pintar semua jadi biasa. Jadi goblok semua ini. Padahal yang begodersnya sudah nggak ada, udah terjun bebas. Nggak diangkatnya kawan, biasanya langsung diangkatnya. Saya nggak tahu, semoga semua sehat-sehat saja. Demikian juga Ibu Uti sudah hampir seminggu ya. Saya hubungi juga. Tidak diangkat, biasanya diangkat ya kawan-kawan. Oke lah kawan-kawan, untuk bahasan ini sekian dulu dan saya berharap akan muncul nanti pendebat-pendebat yang lain. Mungkin saya akan debat lagi di tempatnya siapa sajalah. Ini sudah saya tayangkan tantangannya. Semoga mereka itu dan kabar terbaru kawan, si Palen dengan si Umi Dini sudah cerai. Si Palen dan Umi Dini sudah ribut-ribut kawan, sudah pisah ranjang orang itu ya. Dalam artian tidak satu kongsi lagi. Si Umi Dini sudah mengejar-ngejar si Palen ya, Palen Cahyono. Ternyata Palen Cahyono orang Batak kawan. Aduh. Makanya aku heran lihat orang dari mana lah garis keturunan Yahudi dia nih pikirku lah. Ya. Kemarin aku ditelepon seorang kawan. Bang, si Palen sekarang sudah ribut sama Umi Dini. Umi Dini mau mencari pasal sama dia. Mau dilaporkan ke polisi karena ini itu katanya. Oh, tolong ingatkan Bang, Palen supaya hati-hati. Ku ingatkanlah dia. Palen, nama kau ini ya? Ku bilang kan. Ternyata kau orang Batak. Iya Bang. Orang Batak ternyata. Kukira dia orang Jawa, Palen Cahyono ya kawan-kawan. Tapi aku nggak sebutkan apa marganya ini ya. Kasihan juga kawannya. Udah aku bilang jangan percaya orang itu Palen, aku bilang. Gayanya aja kalian pura-pura bilang, oh ya kita satu Tuhan, satu ini. Mau pula mendengar ya. Akhirnya apa? Orang itu tak bisa dipercaya. Begitu kau tidak mau turut sama dia, apapun kelakuanmu dibuka dia. Ya kan?
Bahkan identitas asli si Palen Cahyono pun udah dibuka. Ternyata dia orang bermarga, orang Batak. Terus dari mana garis keturunan Yahudinya? Nggak tahu saya. Kalau memang dibilangnya, iya orang Batak itu keturunan Yahudi, wah bangga juga aku. Harus buru-buru. Apa aku melakukan hukum Taurat ini? Kasihan kawan. Habis dia sekarang dikejar-kejar Umi Dini. Ya, biasalah apa yang dikejar yang mengenai hepeng ke hepeng lah. Aku bilang jangan kau percaya gambar Umi Dini itu cantik-cantik itu. Hatinya itu ngeri. Apalagi si Rifa. Rifa pun jangan kalian percaya. Di sini aja dia ketika live nanti dia licin-licin bibir, manis-manis mulut ya. Begitu dia di lingkungan dia, oh enggak. Kafir kau. Begini pokoknya sama orang ini semua. Enggak ada beda dengan orang Kristen ya. Ya mudah-mudahan orang Kristen ini tulus dan murni lah ya. Apa yang dibilangnya itulah. Oke kawan-kawan, semoga nanti banyak lagi yang menyediakan room debat kayak si Palen, si Aristo, si Zulfikar. Zulfikar sudah ajab kawan, sudah kapok dia. Dibuatnya orang tuh keroyokan, kulibas semua. Sekarang ayo masuk yuk, aku bilang nggak berani lagi kawan. Ya, pernah kemarin orang tuh mau keroyokan disuruhnya aku masuk, tapi aku lagi nggak di depan laptop gini, aku pas di luar ya nggak bisa lah aku bilang. Kenapa? Saya belum tahu mengapakan HP itu apa kali ya, kecuali saya sharekan dari laptop saya ini bisa. Zoom saya belum pernah dari HP, dari kalau streamnya dari HP udah bisa. Nanti kita lanjutkan lagi malam ya kawan-kawan ya. Sekian dulu, sampai jumpa. Salam sang debaters.